Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Spenesa, juga teman-teman dimanapun berada, baik yang sedang beraktivitas maupun yang sedang berleha-leha. Senang rasanya di sini saya, Viana, bisa menemani sobat semua dalam acara podcast Radio Saber Jurnalis SMPN Satumberbe. Nah, sobat Spenesa, kali ini kita kedatangan tamu nih. Yang pasti sobat semua tidak asing lagi dengan Mbak Manis yang satu ini, yaitu Ketua Pengurus OSIS SMPN Satumberbe tahun pelajaran 2024-25 dengan Kak Anin. Perkenalkan, nama saya Anin. Kali ini saya datang di podcast Radio Saber Jurnalistik SMP Negeri Satumberbe. Gimana nih kabarnya Kak Anin? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Nah, sebelum memulai podcast di kesempatan kali ini, saya penasaran banget nih. Kak Anin kalau di rumah biasanya ngapain aja gitu? Kegiatan di rumah biasanya sehabis pulang sekolah. Kalau kebetulan bunda kan lagi kerja kayak semacam catering buat pesanan gitulah. Nah, saya kalau ada waktu, mungkin kalau pas saya nggak ada lagi jam untuk belajar, saya bantu-bantu kayak bantu masak atau juga bisa bantu nganterin pesanannya ke suatu tempat gitu juga bisa. Wah, inilah panutan kita semua, anak yang sangat berbakti guys. Nah, saya jadi penasaran nih, selain membantu-bantu di rumah, kira-kira apa nih selain kayak membantu gitu, kayaknya nggak cuma itu deh di rumah. Apa nih selain itu? Mungkin kegiatannya tuh ada, aku kan suka kayak baca-baca gitu. Kalau misal aku tuh dulu sering pinjem novelnya temanku, ada banyak jenis novel lah gitu. Tentang keluarga atau tentang romance gitu-gitu, saya juga suka baca. Kebetulan sekali saya juga suka membaca nih. Oh my god, jadi kita satu hobi mbak. Wah. Oke Kak Anin, saya ingin bertanya nih seputar kegiatan OSIS. Santai aja deh. Ini kayaknya saya pernah dengar nih dulu Kak Anin itu waketos pengurus OSIS masa bakti 2023-2024 ya? Iya, benar sekali. Saya dulu menjabat sebagai wakil ketua OSIS bersama Mas Hadid. Bagaimana perasaan Kak Anis Kak Anin yang dulunya menjabat sebagai waketos sekarang menjadi ketos? Wah, perasaannya gimana nih, Mbak? Perasaannya pastinya saat pertama kali terpilih dipercayai oleh semua anak, saya sangat merasa senang karena saya bisa dipercayai. Terus perpindahan jabatannya, dulu kan wakil ketua OSIS, sekarang jadi ketua OSIS, tentunya tanggung jawabnya menjadi lebih besar lagi. Wah. Selama ke pengalamannya Mbak sebagai waketos nih, kira-kira ada nggak yang bener-bener membantu setelah menjadi ketos, kayak wah untung dulu aku jadi ketos, aku akhirnya tahu gitu Mas jadi ketos, jadi nggak menyulitkan gitu. Karena kan ketos ya, dulu juga waketos, mungkin yang paling membantu di saat menjabat sebagai wakil ketua OSIS adalah kita tahu cara mimpin anggota tuh gimana, cara mengkomunikasinya gimana, mengatur waktu gitu. Jadi kalau misalnya baru jadi ketua OSIS kan mungkin agak bingung gitu. Jadi sangat membantu sekali dengan jabatan sebelumnya. Kalau boleh tahu nih, caranya Mbak Anin untuk misalnya memanajemen waktu atau untuk mengurus hal-hal yang tidak berhubungan dengan OSIS kan kayak masa cuma OSIS kan, tanggung jawab kita sebagai pelajar juga ada. Gimana tuh caranya Mbak Anin memanajemen biar nggak ada yang ketinggalan gitu? Manajemen waktu. Kita kan selain pengurus OSIS pastinya kita juga utamanya sebagai pelajar. Jadi misalnya ada rapat ataukah ada kas atau koordinasi sesuatu gitu, pastinya kita ambilnya waktu jam istirahat ataupun saat pulang atau saat libur sekolah juga bisa. Jadi sebisa mungkin tidak mengganggu waktu pelajaran gitu. Wah, ini adalah salah satu yang saya butuhkan nih. Kayaknya saya selama ini juga kurang bisa mengatur waktu itu, kayak wah gimana nih gitu. Nah, selain itu tuh gimana
kan tadi Mbak bilang bisa membantu untuk memimpin. Nah, gimana nih caranya Mbak memimpin biar kayak wah gitu? Gimana tuh? Tuh. Karena anggota OSIS kan sekarang lumayan banyak, sekitar 40 anggota. Baik banget ya, baik banget ya. Dan di antara 40 anggota itu pastinya juga ada sekbid. Sekbidnya sekitar 8 sekbid. Jadi setiap sekbid itu ada ketua-ketuanya gitu, Vian. Iya. Ada ketua sekbidnya, mungkin aku juga bisa koordinasi ketua sekbidnya. Ini anggotanya mungkin ada masalah atau gimana gitu. Jadi tetap memperhatikan semua anggota. Oh, setelah itu ya, apa kira-kira nih pengalaman Mbak selama menjabat itu yang kayak wah banget ini? Wah, ini kalau nggak masuk OSIS jadi kayaknya nggak bakal kerasa wah ini deh ini pengalaman. Pastinya keluargaan. Kita bisa menemukan kekeluargaan itu dari teman-teman, dari ekstra, dari OSIS. Nah, kebetulan kekeluargaan paling besar itu ada di OSIS menurut saya. Soalnya saya di sini jadi ketua, ibaratnya kayak kepalanya dari semua mereka itu. Jadi keluarganya terasa kayak senang bersama, sedih bersama gitu. Semuanya bareng-bareng dijalani terus. Yang dijalani bersama jadi kayak susah senangnya jadi pasti bersama. Iya. Gitu. Kayak sweet banget. Wah, suka dukanya bareng-bareng kayak keluarga banget gitu. Wah. Setelah itu mungkin ada nih pengalaman yang Mbak taruh di hati kayaknya ini kurang deh, tapi kayak ya nggak bisa disampaikan gitu. Mungkin bisa disampaikan di sekarang nih. Aduh, nggak apa-apa kok. Kita jaga-jaga rahasia di sini. Kekurangan atau mungkin istilahnya unek-unek ya dari kita. Unek-unek. Mungkin komunikasinya agak kurang dari satu sama lain, terus egonya juga ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kita itu harus saling chemistry-nya gitu loh harus dapat. Iya, kerjasamanya kerjasamanya. Apalagi komunikasi wah. Kalau misalnya kerja tapi chemistry-nya nggak sama, pemikirannya nggak sama, itu pastinya kan nggak bisa jalan gitu. Susah sih itu. Itu kembali lagi ke yang tadi itu cara Mbak memimpin cara memimpin lagi. Itu pasti di antara banyak sekali jenis anggota yang harus Mbak ladeni gitu. Nah setelah itu mungkin ada saran nih untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu, gimana nih sarannya? Saran dari saya untuk anggota, mungkin komunikasinya bertambah lagi, bisa lebih dewasa juga. Kalau misalnya mungkin beberapa anggota kan mungkin bingung karena bingung ini gimana, itu gimana, makanya itu kerjanya itu mungkin agak tidak sesuai ya. Mungkin untuk anggota-anggota kalau kalian kurang paham atau gimana bisa ditanyakan dulu agar program kerjanya bisa lebih tersukseskan lagi. Nah Mbak, aku jadi penasaran nih. Ini kayaknya penasaran banget deh. Dari semua kegiatan yang Mbak laluin, pasti kan masih ada nih kegiatan lain yang menunggu. Kira-kira apa aja yang Mbak Anin siapkan untuk kegiatan ini biar yang lebih wah gitu untuk acara ini? Untuk sekarang, untuk sekitar 1-2 bulan ke depan, ini kan ada murid baru, adik-adik kelas 7 baru. Sebentar lagi Fiana juga dari kelas 8. Ya, saya masih kelas 7 tidak. Nah, itu kita sebagai pengurus OSIS mendampingi adik-adik untuk memperkenalkan masa lingkungan sekolah, tentang gimana sekolah itu apa sih, terus pelajarannya kayak gimana sih. Jadi ibaratnya istilahnya tuh MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Terus kalau bisa juga dibuat seru, jadi adik-adik itu nggak ngerasa boring gitu loh. Kalau boring, waduh, apa sih gitu. Apa sih? Gitu, kayaknya kita bisa bahas nih, nyambung ke topik selanjutnya, apa keinginan yang bangetnya Mbak gitu, kayak aku pengen banget deh kayak gini deh. Apa ya? Keinginan untuk OSIS. Keinginannya pasti
setiap ketua keinginannya itu anggotanya komunikasinya lancar, program kerjanya terlaksanakan dengan baik. Amin, Terus amin. komunikasinya dengan guru-guru juga baik, karena kan kita apa ya istilahnya mungkin kalau guru-guru perlu bantuan kan juga kita juga bisa. Jadi guru-guru agar bisa mempercayai kita gitu. Itu di banget nih. Aduh, bentar mencerah dulu. Oh my god, memang OSIS itu se itu ya. Saya sekarang setelah ini kayak wah, OSIS bener-bener wah banget, aku harus lebih merespek kalian OSIS. Terima kasih atas semua kerja kalian, semua kegiatan sekolah bisa terlaksanakan karena kalian. Terima kasih sekali, terima kasih. Dukungan dari para siswa-siswa juga agar kita terus berlanjut. Motivasi lah. Oh, jadi berhubung motivasi nih, kira-kira ada nggak ya sumber motivasinya Mbak yang kayak wah jadi kalau disemangatin jadi semangat banget nih, pengen banget deh disemangatin lagi gitu. Motivasiku itu pastinya sebagai, apalagi kan kita OSIS, saya pengurus OSIS dan juga teman-teman lainnya. Kalau bisa tuh ya membagikan sekolah, terus kayak mengharumkan nama sekolah. Apalagi kan sekarang kan zamannya sudah canggih, bisa dari sosial media ataupun dari apapun itu. Jadi kita bisa kayak melihatkan sekolah dari sosial media gitu. Sosial media, wah. Jadi keingetan sesuatu nih di sosial media. Aduh, apa ya? Aduh lupa nih. Aduh kayak sering banget deh. Kalian pernah nggak kayak mau ngomong tapi lupa gitu? Oh my god. Masalah dunia. Iya, masalah dunia nih. Kenapa ini dunia kayak gini nih? Nah, setelah itu mungkin ada kayak kata-kata motivasi kayak kata-kata hari ini Kak Anin. Jangan pantang menyerah dan jangan lihat ke belakang karena masa depanmu ada di depan. Wah banget nih Mbak. Bener-bener kalau lihat ke belakang jadi kayak langsung keinget gitu. Jadi kita tuh nggak bisa melangkah ke depan terus karena kita terpaku sama keadaan yang di belakang. Iya itu. Jadi kayak kita harus mengutamakan yang bisa kita lakukan, bukan yang sudah terjadi. Ya. Berhubung nih waktu sepertinya kita ngobrol seru sekali nih, sampai nggak terasa waktunya udah mau berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Anindya yang sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir di podcast Radio Sabar. Jurnalis Sobat Sepinesa, apabila ada salah kata atau perilaku saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sabar jurnalis